Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Selamat pagi untuk kalian semua anak-anak. Di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih mengenai materi bab zikir. Di pagi hari ini semoga kita dimudahkan dalam belajar. Sebelum kita memulainya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yaitu zikir, yaitu keagunganmu ya Allah. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai pengertian, bacaan, cara, manfaat dan hikmahnya. Pengertian zikir yaitu Allah memerintahkan manusia untuk bertaqarrub dengan cara berzikir di pagi ataupun sore hari sebagaimana firman Allah yang telah disampaikan, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Di sini kita sebagai seorang muslim diharapkan untuk selalu berzikir di waktu pagi atau sore hari. Ya, syukur-syukur dilakukan ketika setelah sholat fardu. Ya, dilakukan setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu diusahakan menyisihkan waktu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting dijalani secara istiqomah, yaitu menyisihkan waktu 3 menit atau 5 menit lah untuk berzikir sebentar. Dijadikan kebiasaan untuk keseharian. Nah, setelah melaksanakan sholat. Zikir berasal dari kata dzakara yadzkuru dzikron, yaitu mengingat, menyebut, dan menuturkan. Secara istilah, mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepadanya dengan menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya. Dalam pengertian itu dipertegas juga di dalam Al-Quran, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Cara bersyukur dengan kita sudah menikmati pemberian dari Allah. Nah, kita juga harus bersyukur. Nah, bersyukurnya juga dengan cara atau melalui cara berzikir, meluangkan waktu sedikit untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Selanjutnya, bacaan zikir setelah sholat. Berzikir sangatlah baik dilaksanakan ketika seusai sholat, seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu dalam berzikir itu membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seperti itu. Selanjutnya dibaca tahlil.
Tahlil lafaz la ilaha illallah dan seterusnya ila akhirih. Dilanjut dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, seperti itu. Nah, setelah membaca tahlil dan juga bacaan tersebut, setelah itu dilanjut dengan ayat kursi. Ayat kursi, kalian pasti sudah hafal dengan ayat kursi dan sudah tidak asing lagi dengan ayat kursi seperti itu, yang dimana ayat kursi itu sering kita utarakan atau ucapkan ketika di kegiatan tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak masing-masing 33 kali dari lafaz subhanallah seperti itu sampai 33 kali, dan dilanjut lagi dengan bacaan tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Nah, selanjutnya adalah takbir, bacaannya adalah Allahu Akbar, terus sama sebanyak 33 kali. Nah, selanjutnya manfaat berzikir setelah sholat fardu. Nah, kita akan membahas mengenai manfaat dari berzikir, yaitu yang pertama, mendapatkan keberuntungan berupa surga. Seorang muslim yang wajib atau seorang muslim yang sering melaksanakan zikir, menjadikan kebiasaannya itu mendapatkan keberuntungan berupa surga. Yang kedua, zikir meninggikan derajat seseorang tersebut yang sering melaksanakan atau melakukan zikir setelah sholat fardu. Selanjutnya adalah memperoleh keutamaan di hari kiamat nanti. Itu tidak bisa tertandingi oleh hal apapun. Seperti itu. Itu adalah paling istimewa. Jadinya nggak bisa tergantikan dan nggak ternilai oleh apapun. Selanjutnya adalah zikir amalan yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang ahli zikir pun akan dicintai Allah. Seseorang muslim yang seorang muslim yang ingin dicintai oleh Allah, yaitu salah satunya dengan cara berzikir. Berzikir setelah sholat fardu. Nggak harus lama berjam-jam, cukup ikhlas beberapa menit itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, zikir menolak setan dan menghancurkannya. Nah, seseorang yang sering melaksanakan zikir itu tidak mudah terhasut oleh setan. Mungkin tergoda dan hal apapun lah seperti itu. Selanjutnya, zikir menjadi hati tenang dan lapang. Ketika seseorang itu rajin menjalankan atau melaksanakan zikir, itu hati itu terasa tenang, tidak mudah emosi, tidak mudah kemrungsung, tidak mudah terbawa suasana, tergoyahkan oleh teman, seperti itu dan lain sebagainya. Jadinya ketika melaksanakan sesuatu, baik itu dimintain tolong, baik itu diri sendiri, itu aku merasa ringan. Walaupun itu jaraknya jauh, itu akan merasa ringan. Tidak ada hati yang hati yang germeng lah, misalnya gitu kan. Ya, tenang. Artinya itu terjaga, tidak mudah benci dengan seseorang juga itu. Selanjutnya adalah menumbuhkan kedekatan kepada Allah. Seorang muslim yang melaksanakan berzikir itu
semakin dekat kepada Sang Pencipta. Dan yang tadi akan dicintai oleh Allah. Zikir dapat menggugurkan dosa sekaligus menghilangkannya. Nah, di sini ketika seorang muslim itu berzikir, itu pun akan mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa kecil, dosa yang kecil-kecil yang tanpa kita sadari. Selanjutnya, zikir menyelamatkan siksa Allah. Selanjutnya juga zikir merupakan cahaya bagi ahli zikir baik dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Seperti itu. Selanjutnya adalah hikmah. Ketika hikmah berzikir setelah sholat fardu, itu membuat hati dan pikiran kosong, memfokuskan kepada Allah. Tentu akan melegakan kinerja otak walaupun sebentar. Nah, ketika seseorang itu mengingat Allah, itu akan dengan cara pikiran kosong, ya kan, itu akan membuat otak itu fresh, seperti itu. Nah, seperti kita melaksanakan, coba kalian itu olahraga yoga, itu kan dengan ketenangan. Nah, kamu berzikir fokus, nanti akan merasa kenikmatannya tersendiri. Itu yang dialami adalah diri kamu sendiri. Nah, kemudian kemenangan dan kekuatan. Nah, ketika kamu melaksanakan zikir, itu akan ada rasa tersendiri dalam diri kalian. Nah, ya, setelah itu mengingat nama Allah dengan meminta pertolongannya secara tidak sadar, kemampuan seseorang menjadi meningkat. Selanjutnya, menjauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya, dengan berzikir membuat manusia selalu ingat akan Allah, kemudian tentu manusia akan mengingat larangan-larangan Allah yang harus dijauhi dengan jauhi agar terhindar dari api neraka. Yang terakhir adalah ketenangan jiwa. Nah, di sini materi fikih untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya aturkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Hakim Husnul Bayan yang telah menyampaikan materinya terkait dengan berzikir. Nah, itu tadi manfaat-manfaat berzikir dan keutamaan berzikir juga untuk menenangkan hati. Nah, itu mungkin dari siswa ada yang ingin bertanya terkait dengan zikir. Apakah kalau habis sholat itu zikir atau langsung salam pelencing, salam langsung cabut? Nah, itu bagaimana? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Kenapa kok saat berzikir pasti dengan ayat kursi? Kalau tidak menggunakan ayat kursi, hukumnya apa Pak? Nah, ini bagaimana Pak Hakim? Kalau untuk berzikir itu kalau menggunakan ayat kursi pun tidak diwajibkan ya Pak. Kita berzikir dengan menyebut asma-asma Allah itu sudah cukup. Nah, contoh sifat-sifat Allah, ya Latif itu sudah cukup, sudah bagus. Nah, kalaupun untuk ayat kursi itu kan lebih dominannya itu menjadi tradisi ya, seorang NU. Nah, seperti itu. Kebanyakan dari paparan di Indonesia, ya kan, di kondisi di Indonesia itu emang berzikir itu menggunakan adanya ayat kursi. Nah, tapi jika memang lebih ringkasnya, contoh membaca setelah sholat fardu ya, membaca zikir dengan bacaan asma-asma Allah itu juga bagus. Nah, jadi intinya menggunakan ayat lain pun tidak apa-apa, cuma karena ayat kursi ini memiliki keafdolan tersendiri, jadi biasanya menggunakan ayat kursi gitu Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Tangklat, zikir sendiri itu boleh? Oh, untuk zikir sendiri itu boleh, sangat diperbolehkan. Tidak harus
ada imamnya ya. Iya. Ketika sholat berjamaah di masjid maupun musola kan pasti imam itu memimpin. Iya. Ya, memimpin dengan suara lantang, keras. Ya, untuk makmumnya untuk berzikir sendiri itu pun diperbolehkan, nggak dilarang harus mengikuti seorang imam, apalagi sholat sendiri. Itu sesuai dengan keinginan atau ingin membaca zikirnya bacaan apa. Terkadang kan ada yang seseorang makmum yang aku nggak 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 banyak waktu yang senggang, makanya berzikir sesuai dengan keinginannya. Yang penting dia Ada berzikir. zikirnya. Kalau imam kan Agak mesti disingkat, lama. nah agak diringkas. Iya. Seperti itu. Begitu pertanyaannya dari Muhammad Haidar Agnia. Ada pertanyaan lagi dari Nidomun Neam Al-Mustafa kelas 7O. Saya mau tanya Pak tentang bab sholat. Jika ketinggalan sholat tapi belum ketinggalan 1 rakaat, tapi niatnya makmum masbuk, itu sholatnya sah atau tidak? Nah ini agak melenceng ini Pak. Sebenarnya tadi membahas dzikir, tapi saat ini membahas sholat terkait dengan niat. Jika ketinggalan sholat tapi belum ketinggalan 1 rakaat, tapi niatnya makmum masbuk, itu sholatnya sah apa tidak? Kalau untuk sholat ya, untuk sholat ketika niatnya sudah menjadi makmum itu tetap diakui bahwa makmum dan juga itu dikategorikan jamaah. Nah, tidak sendiri karena kan ada masih menangi ya, Masih apa ya? masih menikmati atau Bukan menikmati. mengikuti Iya. mengikuti gerakan imam itu sudah dikatakan jamaah. Kecuali kalau sudah tahiyat akhir salam itu sudah tidak bisa mengikuti jamaah, seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali ini Pak pertanyaannya, tapi waktu kita batasi sampai pukul 8.15. Ini masih ada 1 menit. Ya. Ingin menyampaikan sebentar bahwasannya untuk materi ini ya, yaitu adalah zikir yang seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu siswa diwajibkan untuk menghafalkan zikir yang ada di LKS, paduannya di LKS saja itu sudah cukup. Nanti disetorkan atau diuji oleh guru pengampu fikihnya. Diujinya bagaimana nanti Pak? Nanti Rencananya? nanti biasanya itu maju satu-satu ketika Untuk saat jam ini, kosong. Untuk saat ini mungkin itu. Itu saya masih bingung. Mungkin gini, kalau bisa memang nanti dijadikan video ya. Jadikan video dengan mata tertutup, nanti dikirimkan ke WA. Gitu. Nanti untuk WA saya bisa dikonfirmasikan kepada Bapak wali kelasnya masing-masing, nanti dikirimkan seperti itu. Untuk video pendek, jadinya nggak usah yang panjang-panjang, nggak, maksudnya bermenit-menit, cukup pendek aja. Namun itu memang lancar zikir ya, seperti itu. Ya. Nanti dimohon untuk mengumpulkan untuk terakhir itu berarti 1 minggu ke depan, tanggal 7. Berarti tanggal 10. Tanggal 10. Oke. Terakhir tanggal 10, harap untuk segera mengumpulkan dan juga itu saya sampaikan terima kasih. Cukup pembelajaran fikih di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.